Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore, forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like
Shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Mari siapkan hati untuk kita mengalami hadirnya Tuhan dalam ibadah hari Minggu yang dirangkaikan dengan peneguhan sidi. Sorotan tema minggu ini ialah sekali untuk selamanya. Mari kita berdiri dan marilah memuliakan Tuhan dengan mengangkat pujian. Sungguh
Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi atau pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah mereka dewasa, mereka sendiri dengan tuntutan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dengan peneguhan sidi, maka mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan menerima keluasan mengikuti perjamuan kudus serta ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dalam perjalanan hidup kita, sadar atau tidak, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sering melakukan dosa. Dan karena itu, di hari yang dikuduskan Tuhan saat ini, saya mengajak kita semua dengan kerendahan hati untuk datang di hadirat Tuhan sembari mengaku dosa dan mendengarkan berita
anugerah daripadanya. Mari kita mengaku dosa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui jalan pikiran dan tindakan kami. Tidak ada satupun perkara yang tersembunyi dalam pandangan matamu. Kami sungguh menyadari bahwa kami berdosa kepadamu ya Tuhan. Kami masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan terkadang kami lebih memilih tetap hidup dalam dosa. Mulut kami menyebut dan memuliakan Tuhan, tetapi hati masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati dan dengki. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang dengan kesungguhan dan kerendahan hati, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni kami. Anak Sidi. Anak-anak Tuhan dalam jemaat-Mu dan banyak sekali melalaikan, saling menguatkan dan mengamalkan teguran-teguran kepada muda-mudi jemaat-Mu saat mereka menghadapi masalah dalam persekutuan jemaat-Mu. Kasihani dan ampunilah kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direnggut, ketika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung rumahnya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Mari kita bermazmur dari Mazmur 16 ayat 1-11 dengan secara berbalasan. Jagalah aku ya Allah, Sebab padamu aku berlindung. aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku,
Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, Merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanmu. bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diberikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak berdaya. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. dan Dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di kanan-kananmu ada nikmat senantiasa. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, harapku berkorban. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari beberapa bagian pembacaan. Yang pertama dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian bacaan yang kedua yang menjadi bahan utama kita pada hari ini, yaitu Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18, dan pembacaan dari Injil menurut Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkannya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus kita berdoa. Bersama dengan jemaat-Mu yang hadir di dalam bait-Mu yang kudus saat ini, juga yang ada di rumah. Pada hari yang Engkau kuduskan hari ini, kami datang menyembah Tuhan. Kami datang memuliakan Tuhan. Karena hanya kepadamu-lah puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut kami naikkan. Karena Engkaulah kami ada, karena Engkaulah kami hidup,
Dan karena Engkaulah kami masih eksis hingga hari ini. Oleh karena itu, ungkapan pujian dan terima kasih kami patut kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dalam menjalani kehidupan kami sepanjang sepekan yang telah kami lewati. Dan saat ini kami sungguh berbahagia, khususnya bersama dengan anak-anak-Mu yang akan menjadi anggota dewasa di dalam gereja. Kami semua membuka hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, bimbing kami semua, agar kami dapat memahami dan mengerti firman-Mu dengan baik, benar dan tepat. Dan berfirmanlah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Daniel pasal 12. Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3 dengan judul Akhir Zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan yang kedua yaitu diambil dari Ibrani 10 ayat 18 sampai dengan ayat yang Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka.
Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi tidak perlu lagi mempersembahkan korban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahan?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikian firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah bersama pada hari yang dikuduskan saat ini. Dan salam sehat untuk kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, khususnya
dalam bacaan utama kita pada hari ini dari surat Ibrani pasal 10 ayat 11 sampai 18 dengan tema satu kali untuk selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Perjanjian Lama, khususnya dalam hukum Taurat, ada ajaran yang mengatakan bahwa bila seseorang telah berbuat atau melakukan suatu pelanggaran terhadap hukum Taurat atau melakukan suatu dosa, maka dosanya atau pelanggarannya terhadap hukum Taurat itu dapat dihapuskan atau dapat dibersihkan dengan jalan atau dengan cara mempersembahkan atau mengorbankan hewan seperti lembu jantan atau domba jantan sebagai korban persembahan penghapus dosa atau sebagai persembahan korban penghapus salah di hadapan Tuhan. Nah, dengan menyembelih dan mengorbankan lembu jantan atau domba jantan yang dilakukan melalui perantaraan imam-imam, maka dosa yang dilakukan atau pelanggaran terhadap hukum Taurat yang dilakukan oleh seseorang itu dijamin bersih. Itu dianggap sudah terhapus. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu dilakukan oleh imam secara berulang-ulang setiap hari. Jika ada umat berbuat atau melakukan dosa atau berbuat dan melanggar aturan hukum Taurat, dalam ajaran agama nenek moyang orang Toraja atau dalam aluk nenek Todolo, ritual seperti itu juga masih dilakukan. Misalnya kalau ada orang yang kedapatan melakukan pasandak salu lakoram padan kapa atau kedapatan melakukan perzinahan, maka yang bersangkutan dituntut untuk potong babi, potong hewan, batu di Pak Todo Irara sebagai tanda korban penghapus salah atau sebagai tanda korban penghapus dosa terhadap orang tersebut. Pertanyaannya, apakah benar darah hewan atau darah binatang yang dikorbankan itu benar-benar dapat membersihkan atau dapat menghapus dosa atau kesalahan manusia, atau dapat menghapus dosa
dan kesalahan seseorang dari hadapan Tuhan. Nah, penulis surat Ibrani di sini mengatakan dalam ayat 4 pasal 10, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan dapat menghapus dosa. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara-saudara, secara logika tidak masuk akal kalau hewan atau binatang yang status dan derajatnya jauh lebih rendah daripada manusia itu akan bisa menghapus dosa atau kesalahan manusia dari hadapan Tuhan. Tidak mungkin dan tidak masuk akal. Dan oleh karena itu korban yang berulang-ulang dipersembahkan oleh imam setiap hari itu tidak akan membuat seseorang bersih atau tidak akan membuat seseorang sempurna di hadapan Allah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah mengatakan di dalam ayat 8 pasal 10 kitab Ibrani tadi, aku tidak berkenan kepada persembahan manusia. Hanya korban persembahan yang dikerjakan oleh Kristus dengan tubuh dan darahnya. Itulah yang dapat menyempurnakan dan yang dapat menguduskan manusia berdosa sekali untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu, untuk menghapus dan membersihkan diri kita dari noda dosa, tak perlu lagi kita menumpahkan darah hewan. Tak perlu lagi kita menumpahkan darah binatang. Atau tak perlu lagi kita potong hewan kurban seperti yang dilakukan oleh tetangga kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus yang adalah anak domba Allah itu sendiri sudah mengorbankan tubuhnya dan sudah menumpahkan darahnya sendiri satu kali untuk selamanya. Satu kali untuk selamanya, untuk semua orang, untuk semua mereka yang dikasihinya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam dan melalui korban persembahan yang dilakukan Yesus dengan tubuh dan darahnya sendiri, dosa manusia dihapuskan. Dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan diampuni satu kali selamanya. Karena itu, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan, kita dapat dibenarkan kembali di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, terlebih khusus kepada anak-anakku yang hari ini baru mau menyatakan pengakuan iman secara dewasa di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tetaplah kamu berpegang teguh di dalam imanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan jangan sekali-kali tukarkan imanmu itu dengan apapun
juga. Sebab korban persembahan yang dinyatakan Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita sekalian hanya sekali untuk selamanya. Dan karena itu jangan bermain-main dengan imanmu. Jangan bermain-main dengan iman Kristen. Jangan bermain-main dengan kredo atau pengakuan kamu, pengakuan kita yang sudah kita nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaatnya, baik kepada warga jemaat yang sudah disidi atau sudah dibaptis dewasa, maupun kepada anak-anakku sekalian yang pada hari ini secara pribadi akan berdiri di hadapan Tuhan menyatakan iman secara dewasa bahwa Yesus Tuhan. Dia adalah anak domba Allah yang telah menghapus dosa kita semua. Dosa saya dan dosa Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anakku sekalian. Jadi kalau Tuhan sudah berbuat dan melakukan yang terbaik untuk kita, maka tak mungkin kebaikan yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, kita balas dengan kejahatan kita. Tentu respon kita atau jawaban kita atas anugerah atau kasih karunia yang telah dinyatakan di dalam dan melalui pengorbanan Allah di dalam Yesus Kristus itu, kita harus nyatakan dalam kehidupan real kita setiap hari, melalui bukan saja dengan ungkapan atau kata-kata kita bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi sekaligus mengimani pengakuan kita itu melalui sikap kita, tindak tanduk kehidupan kita sehari-hari. Tentu melalui apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena pengakuan atau iman itu harus satu paket dengan sikap atau tindakan kita. Ketika kita mengatakan Yesus itulah Tuhan, maka perbuatan kita tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus. Itu namanya perbuatan. Perbuatan iman. Kalau kita mengakui jangan ada ilah lain di hadapanku, seperti apa kata Tuhan, maka betul-betul tidak ada ilah lain selain menyembah kepada Tuhan. Tuhan yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Untuk masa akhir zaman ini, banyak orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ada yang mengakui Yesus tetapi tidak menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan. Itu urusan mereka. Tapi tidak berhenti di situ. Panggilan kita, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan adalah meyakinkan mereka bahwa Yesus itu bukan hanya nabi, bukan hanya imam atau imam besar, tetapi dia adalah nabi,
tetapi sekaligus dia juga adalah imam besar dan dia adalah Tuhan. Itu panggilan kita, tugas kita, tugas anak-anakku sekalian. Setelah kalian menjadi pribadi yang dewasa di dalam gereja, salah satu panggilan kita adalah marturia, memberikan kesaksian tentang Kristus, bahwa Dia itu adalah Tuhan. Sekali lagi, bukan dengan kata-kata saja atau dengan ungkapan kita saja bahwa Yesus itu Tuhan, tetapi harus diikuti oleh tindakan atau perbuatan iman. Jika saudara katakan Yesus itulah Tuhan, maka tidak ada Tuhan lain selain Dia. Kadang-kadang kita itu memposisikan hal-hal yang ada di dunia ini sebagai Tuhan. Mammon misalnya, atau mempertuhankan duit. Itu sangat banyak di akhir zaman sekarang ini. Banyak orang beranggapan seakan-akan mereka sudah tidak bisa hidup lagi tanpa duit, sehingga no time, no money, no time, no money, apa istilahnya? Time is money. Tapi tidak ada waktu tanpa memikirkan money, tanpa memikirkan uang. Nah, ini sama saja dengan menggeser atau mensejajarkan Kristus dengan money, dengan Tuhan. Itu berarti kita sudah tidak konsisten lagi dengan pengakuan kita. Tapi jangan gagal paham ya. Jangan sampai kembali, berarti Pak Pendeta itu tidak butuh duit. Wah, bukan begitu. Saya juga butuh duit. Ya, kalau dikasih duit, ya puji Tuhan. Tapi yang mau dikatakan di sini, jangan duit itu menggeser posisi Kristus sebagai Tuhan. Ya, duit, kedudukannya duit. Dia tidak lebih daripada alat. Masa alat lebih di atas, lebih tinggi daripada yang menciptakan alat? Tidak mungkin. Dan karena itu konsistensi antara apa yang kita ikrarkan, apa yang kita ungkapkan melalui pengakuan atau kredo kita, Yesus Kristus itulah Tuhan, harus diikuti dengan perbuatan. Ya. Yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan iman. You mengakui Yesus sebagai Tuhan, karena itu singkirkan yang lain. Jangan mensejajarkan Kristus dengan Tuhan. Jangan mensejajarkan hal-hal yang lain dengan Kristus. Itu salah total. Ini yang dimaksudkan oleh Yakobus. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan mana yang dimaksudkan? Perbuatan iman. Itu kan yang dilakukan oleh Abraham. Perbuatan iman. Tuhan memanggil dia bersama dengan sanak saudaranya keluar dari tempat di mana ia ada, pergi ke suatu tempat yang sama sekali dia tidak tahu.
Karena Tuhan yang katakan, dia tidak banyak ngomong, tidak banyak tanya. Gimana itu di sana, di Kanaan? Ada enggak kehidupan di sana? Enggak. Dia langsung mempunyai sikap. Berbuat ya, siap untuk berangkat. Apapun resikonya. Karena itu dia dibenarkan karena iman. Jadi iman di situ sekaligus diikuti dengan mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Walaupun itu tidak masuk akal. Jadi untuk anak-anakku sekalian, hari ini kalian semua akan menjadi orang yang dewasa. Bukan saja menjadi dewasa secara fisik, tetapi dewasa di dalam iman. Orang yang dewasa itu adalah orang yang sudah bisa mandiri, sudah bisa hidup sendiri. Kalau kemarin-kemarin masih dimandiin papa dan mamanya, setelah ini jangan lagi. Aku sudah mandiri, sudah dewasa, sudah bisa urus diri sendiri. Itu salah satu contoh. Tetapi yang Om Pendeta mau katakan hari ini, kalau selama ini orang tua masih ngajarin kalian tentang akhlak, tentang moral, tentang perbuatan baik, maka kalian harus katakan, aku juga bisa. Jadi tidak bergantung lagi antar nanti dapat nasihat dari orang tua. Ya enggak, seperti itulah. Besok kalian enggak ada di rumah lagi kalau sudah pada kawin. Ya. Atau besok kalian pergi ke luar negeri, pergi kemana saja cari kerjaan, ya emang papa dan mama masih ikut kalian untuk menasihati kalian, untuk menegur kalian, untuk mengajari kalian? Tentu tidak. Dan karena itu kalian sudah dewasa, firman itu sudah harus ada di sini, di dalam hati. Ya karena kalau firman Tuhan itu sudah ada di dalam hati, sudah ada di dalam pikiran, ya entar kalian pergi ke suatu tempat, di sana tidak ada pendeta, tidak ada majelis gerejamu, tidak ada orang tuamu, tidak ada saudara-saudaramu. Lalu tiba-tiba ada yang datang nawarin, mari kita isap-isap ganja. Tapi karena di dalam hatimu sudah ada firman Tuhan, kamu sudah mandiri, maka kamu akan katakan no to ganja. Tidak untuk ganja. Seperti itu. Itu namanya sudah dewasa. Tidak lagi bergantung kepada siapapun, kecuali bergantung kepada Tuhan. Itu tidak bisa ditawar-tawar, karena posisi kita adalah ciptaan saja. Tetapi mau bergantung terus-menerus kepada orang tua, entah apa yang kita akan makan, entah apa yang kita akan pakai, entah apa yang kita akan lakuin, semuanya harus kontrol, komando dari orang tua. Itu bukan namanya orang dewasa. Kalau masih seperti itu, berarti masih kanak-kanak. Ya. Sama dengan cucunya Om Pendeta. Ya, karena dia masih kecil, ya kalau mau makan pasti disuapin. Kalau tidak, ya biar dia lapar, ya begitu aja. Karena masih bergantung.
Sekarang kalian tidak seperti itu lagi. Sudah dewasa, sudah berdiri di kaki sendiri. Dan sebentar lagi, kalau Tuhan berkenan, kalian sudah punya jodoh masing-masing. Ya, yang laki-laki sudah punya cewek atau punya istri, yang perempuan punya cowok atau suami. Ya, kalian akan berpisah dengan orang tua, sehingga kalian ngurus diri sendiri. Itu namanya mandiri. Jadi kemandirian itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama dalam hal kemandirian iman. Ya, saya garis bawahi ini, terutama dalam hal kemandirian iman. Jadi kemanapun kalian pergi, sekalipun bumi bergoncang, karena kalian sudah mandiri dengan imanmu, kalian tetap katakan, Kristus tetap adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Ya, Kesia? Ya. Kesia menjawab seperti itu waktu saya konseling sama dia. Saya tanya, gimana kalau ada tawar-tawar? Tidak Pak Pendeta, pokoknya Kristus. Mantap. Mudah-mudahan seperti itu. Saya hanya ingatin, banyak kasus ya anak-anakku. Baru seminggu habis di CD. Katanya udah dewasa. Tahu-tahu sudah menyeberang ke sono. Apa-apaan tuh? Itu sama saja menipu. Siapa yang ditipu? Tuhan. Oh, hati-hati. Jangan tipu Tuhan. Tipu Pak Pendeta, walaupun tidak boleh juga. Ya. Boleh-boleh saja. Karena Pak Pendeta ini manusia. Tapi untuk tipu Tuhan, siapa yang tahu? Materi kita kan tentang Ananias dan Sapira. Tipu Tuhan. Oh, kalau sudah laku semuanya ini, setengah dari harganya akan dibawa ke depan imam. Oh, ternyata sudah terjual tanahnya, dilihat, wih, banyak benar ini kalau mau dikasih. Akhirnya dalam hatinya, enggak lah, sayang. Tuhan punya perhitungan juga. Kamu melihat duit, tapi kamu tidak melihat Tuhan yang melihat kamu, melihat hatimu. Padahal saat itu juga Tuhan menghabisi dia. Bukan Tuhan jahat, tetapi karena kejahatan Ananias dan Sapira, akhirnya Tuhan berlaku seperti itu. Kan Tuhan adalah Sang Pencipta. Tapi di sini Tuhan bukan semena-mena terhadap ciptaannya. Dia justru mengasihi ciptaannya, mengasihi kita. Justru itulah dia mau berkorban untuk kita. Tapi kalau kita bermain-main dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan punya perhitungan buat kita. Karena itu jangan main-main dengan Tuhan ya. Tapi ya berteman dengan Tuhan. Ya, pada akhirnya kalau kita sudah berteman dengan Tuhan, main-main tapi ya dia tetap Tuhan. Seperti itu. Terpujilah namanya. Amin. Saudara-saudara,
Mari kita bersama-sama menaikkan doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam akta khusus peneguhan sidi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, sekarang kita akan meneguhkan saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang hendak menyatakan imannya di hadapan Allah dan jemaatnya, sehingga mereka menjadi anggota dewasa dari gereja Toraja dan menerima keluasan akan turut mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang akan diteguhkan hari ini, yang pertama Saudara Delon Octrinus Remak. 2. Ratu Ayu Harmoni Manurung. 3. Nadia Tan Sule Limbong. 4. Kesia Kinaya Sarah Limbu. 5. Valentino Kendenan. 6. Amanda Devina Lapu. 7. Gabriel Kesia Payangan. 8. Gabriel Jericho Prima Rante. 9. Yohanes Miki Risa Subangkit. 10. Antonius Padali. 11. Vito Santo Ratno Lumangkibe. 12. Andri Septian Todingan. 13. Febrio Asahi Putra Tunggal. 14. Chelsea Payung. Dan 15. Jos Frederick Irwandi. Disilakan berdiri. Dan jawablah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, Juru Selamatmu yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, penghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara-saudara percaya? Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan?
dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja. Apakah, jawab saudara-saudara, apakah saudara mengaku? Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga. Berjanjikah engkau akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa? Apakah, jawab saudara Delon, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Ratu, apakah saudari berjanji? Apakah, jawab saudara Nadia, apakah saudari berjanji? Apakah, jawab saudari Kesia, apakah saudari berjanji? Apakah, jawab saudara Valentino, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Amanda, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudari Gabriela, apakah saudari berjanji? Apakah, jawab saudara Gabriel, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Yohanes, apa saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Antonius, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Pito, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Andri, apakah saudara berjanji? Apakah, jawab saudara Febrio, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apakah, jawab saudara Kelsey, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Apakah, jawab saudara Jos, apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu masing-masing pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa gereja Toraja di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin. Silakan berlutut. Dan mengundang jemaat berdiri. Mazmur 134. Dari
Amsal yang ketiga ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Firmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikian firman Tuhan. Amin. Amsal 3 ayat 13-14. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena penghasilannya lebih besar daripada perak, dan hasilnya melebihi emas. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 20 ayat 3. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 4 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 16 ayat 2-3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya, tapi Tuhanlah yang menguji hatinya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Amsal 11 ayat 24. Ada orang yang menyebar hartanya tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di atas jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 11 ayat 19. Siapa berpegang teguh pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal pasal 15 ayatnya yang ke-32. Barang siapa mengabaikan didikan, ia membuang dirinya. Tetapi barang siapa mendengarkan teguran, ia memperoleh akal budi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amsal 12 ayat 21. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Demikian firman Tuhan. Amin.
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat, aku ada. Semua karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Iya. Kenapa nggak ada yang habis ini lagi terima kasih sama Tuhan ya? Ini udah persembahan. Sampai kapan itu bisa dilakukan? Kasih tahu dulu dia.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur karena oleh bimbingan Roh-Mu, saudara-saudara kami ini telah mengaku imannya secara pribadi, bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami memohon anugerah-Mu, kemuliaan-Mu, dan kekuatan Roh-Mu memenuhi hati mereka. Biarlah oleh iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, mereka berakar dan bertumbuh berdasarkan kasih. Sanggupkanlah mereka untuk bersama-sama dengan semua orang kudus memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Penuhilah hidup selama-lamanya. Penuhilah hidup mereka dengan damai sejahtera-Mu di dalam Kristus, kini dan selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri, jemaat berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nas persembahan, aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Mazmur 66 ayat 13-14. Mari puji Raja Surga. Puji dia
Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk ruang dan waktu yang Tuhan sediakan bagi kami umat-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih melalui ibadah ini Engkau sudah memperlengkapi kami lagi dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama akan menguatkan kami dan meneguhkan kami untuk mengakui bahwa Tuhan telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kami demi keselamatan kami semua. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu buat kami sehingga pelayanan CD pada hari ini dapat dilaksanakan dengan baik. Tuhan berkati semua anak-anak kami yang telah menyatakan iman mereka secara pribadi di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu. Biarlah dalam perjalanan hidup mereka ke depan, mereka semakin dewasa dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Berkati semua orang tua mereka, bahkan seluruh anggota keluarga yang ikut bersuka cita karena anak-anak mereka yang telah memberi diri untuk menjadi anggota dewasa di dalam gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh perjalanan hidup mereka ke depan. Biarlah mereka dapat menjalani hidup mereka dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu dan Engkau melihat berbagai-bagai pergumulan yang kami hadapi, khususnya di dalam jemaat-Mu, di jemaat Keramat di sini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang namanya tercantum di dalam warta jemaat, yang saat ini sedang berada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan, berkenan Engkau memberikan pemulihan dan kesembuhan kepada mereka semua. Kami juga berdoa untuk duka yang dialami oleh sejumlah anak-anak atau keluarga dari almarhumah Ibu Maria Kalambo. Setelah Tuhan memanggil hamba-Mu, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman mereka untuk menjalani hidup ini dalam dekapan kasih tangan Tuhan. Bapa di sorga, kami bawa kepadamu semua pekerjaan kami, usaha-usaha kami. Biarlah Tuhan memberkatinya, agar mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Beri kekuatan, kesehatan, dan kemampuan kepada kami semua untuk mengangkat tugas-tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri, juga sebagai anak, dan sebagai anggota keluarga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Penuhilah kami dengan hikmat yang asalnya daripada-Mu, agar kami semua dapat membangun kehidupan persaudaraan yang di dalamnya nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Semua keperluan dan kebutuhan jemaat-Mu, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan bagi mereka semua. Dan kami berdoa secara khusus buat anak-anak kami. Tuhan terus motivasi mereka untuk terus belajar menuntut ilmu,
mencapai cita-cita masa depan mereka. Perlengkapi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang mengenal Tuhan, dan di kemudian hari menjadi anak yang sukses dan berhasil. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak kami, yang mungkin saat ini masih sedang dalam pengangguran, sedang mencari pekerjaan. Tuhan, bukakan kesempatan dan peluang bagi mereka, agar saat dan pada waktu yang tepat mereka pun akan memperoleh pekerjaan yang layak, demi untuk melangsungkan kehidupan yang Tuhan karuniakan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk berbagai-bagai berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami, baik pertambahan usia bagi sejumlah warga jemaatmu, khususnya yang berulang tahun sepanjang pekan ke depan, sebagaimana nama yang tertera di dalam buku warta jemaat. Biarlah dengan pertambahan usia mereka akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semakin sadar dan mengakui bahwa oleh karena kemurahan Tuhanlah mereka boleh ada hingga saat ini. Bapa di sorga, demikian pun juga untuk berbagai-bagai berkat yang kami temui, yang kami dapatkan dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami untuk mensyukurinya dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan dan kepada firman-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami semua sebagai majelis gereja, pengurus OIG. Tuhan, terus memperlengkapi kami semua, agar dengan penuh sukacita kami dapat mengangkat tugas dan pelayanan kami sesuai dengan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa untuk semua orang-orang yang kami kasihi dan cintai, yang saat ini tidak ada bersama-sama dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami karena kondisi-kondisi yang tidak bisa dielakkan. Tuhan, Engkau sajalah yang hadir di tengah-tengah keberadaan hidup mereka semua, memberikan sukacita, kedamaian, dan ketentraman dalam kehidupan dan dalam keadaan mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, mulai dari arah sinode, wilayah, klasis, sampai ke jemaat-jemaat. Tuhan, berkati agar gereja-Mu, khususnya gereja Toraja, dapat menjadi alat kesaksian untuk memberitakan Kristus Tuhan bagi semua. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biarlah bangsa dan negara kami ini akan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk mencari nafkah, untuk beribadah, dan untuk menjalani kehidupan keseharian kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan wakilnya, para menteri, dan para lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tuhan, berikan hikmat surgawi kepada mereka semua, agar mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa antero kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ke depan. Biarlah kami tetap berada di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ini syafaat kami, doa kami, dan kami mengucap syukur kepada-Mu atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyatakan
buah-buah iman kami melalui persembahan yang telah kami berikan saat ini. Baik persembahan khusus dari anak-anak-Mu dan keluarga atau orang tua, maupun persembahan dari jemaat-Mu. Dengarkan kami ya Tuhan, yang datang berdoa kepadamu di dalam nama Yesus. Tuhan, itulah Juru Selamat kami. Amin. Kita akhiri ibadah ini. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Pegang tanganku. Bapak Ibu Saudara-saudara, pergilah, Kristus telah mewujudkan cinta kasih-Nya bagimu. Akuilah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dalam sepanjang kehidupanmu. Dia jaminan hidupmu sampai selamanya. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk. Sebelum warta jemaat, rupanya tadi ada solo paduan suara jemaat dan PWGT. Silakan
Solo dulu. Ada solo. Aku tahu hidupku ini ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Aku tahu hidupku ini ada dalam jamahan-Mu Tuhan. Aku padamu, Yesusku. Inilah hidupku, Tuhan. Ku serahkan padamu, Tuhan. Urapilah hidupku dengan kuasa-Mu yang maha kudus. Dengan talentaku, Tuhan, ku mau memuji-Mu, Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu di dunia yang fana ini. Aku tahu hidupku ini ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Aku tahu hidupku ini ada dalam jamahan-Mu Tuhan. Aku pun bersyukur padamu, Yesusku.
Maha dengan talentaku Tuhan, ku mau memujimu Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu di dunia yang fana ini. Pakailah hidupku sebagai alatmu di dunia yang fana ini. Jemaat dan PWGT. Tuhan
Bungkus dadaku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Karena kasih-Mu ingin ku masukkan, ingin ku muliakan nama-Mu penebus. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Bungkuslah daku Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Sembunyikanlah daku di balik salib-Mu. Berjalanlah Kau Tuhan selalu di depanku. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Terangilah jalan hidupku menurut firman-Mu. Jadikanlah aku setia padamu. Jadikanlah aku setia padamu. Jadikanlah aku setia padamu. Ya, bersyukur atas puji-pujian dari anak kekasih Glael, jemaat, dan PWGT. Tuhan dimuliakan. Kita masuk ke dalam penekanan warta jemaat Minggu 14 November 2021. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari ini, dalam ibadah Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau majelis gereja setempat. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, majelis yang bertugas, kantornya, pemain musik, operator multimedia dan live streaming, dan operator sound system. Tuhan memberkati dalam pelayanannya.
Bersyukur atas pelaksanaan SIDI saat ini. Selamat kepada anak-anak aku sekalian yang sudah menerima peneguhan SIDI saat ini. Semoga semakin dewasa dalam iman, dalam tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Rencana pelaksanaan rapat pleno Majelis Gereja Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021, pukul 11.30 WIB atau setelah ibadah Minggu. Demikian untuk diketahui para majelis. Berita duka cita, telah meninggal dunia 1. Bapak Yohanes Loto atau orang tua dari Bapak Alexander Upa, Franz Upa, dan Ibu Susi Upa pada hari Selasa 9 November 2021 di Manado. Ibu Maria Kalambo pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 di Jakarta, dan jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 di TPU Budi Dharma. Kiranya Tuhan Yesus yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Warta PWGT Bidang Lansia, jika Tuhan berkenan, ibadah lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 November 2021, bertempat di Ancol, pukul 7 WIB. Dimohon kehadiran Oma Opa dengan ketentuan: 1. Sudah divaksin 2 kali dan dalam kondisi sehat. 2. Memakai pakaian olahraga. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi bidang lansia itu Ibu Martina Bura. PWGT akan mengadakan lomba membaca surah Madatu yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, bertempat di Gedung Gereja Toraja Jemaat Keramat. Diharapkan Ibu PWGT yang berpartisipasi dalam lomba tersebut. Ibadah ACWC akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 pukul 15 WIB atau jam 3 sore di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Geladi pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 18 WIB. Pelayan ada di Warta Jemaat. Warta PPGT. Acara penyambutan anggota baru PPGT dalam rangka peneguhan SIDI yang jika Tuhan berkenan saat ini sudah dilaksanakan. Pengurus PPGT Jemaat Keramat dengan sukacita menyambut anggota baru PPGT Jemaat Keramat. Oleh karena itu, pengurus PPGT Jemaat Keramat mengundang anggota PPGT baru yang telah menerima peneguhan SIDI bergabung dalam lingkup pelayanan Jemaat Keramat untuk menikmati momen kebersamaan dengan anggota PPGT Jemaat Keramat pada hari Minggu, tanggal 14 November pukul 2021 pukul 13 WIB di Gereja Toraja Jemaat Keramat. Terima kasih. Seperti yang telah diumumkan dalam 2 minggu berturut-turut, jika Tuhan berkenan, akan dilaksanakan pengutusan pengurus PPGT Jemaat Keramat periode 2021 sampai 2023 pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 dalam ibadah jam 9 pagi. Pengurus PPGT yang akan diutus menggunakan dress code warna beige, and cream. Mohon dukungan doa jemaat, warga jemaat. Ibadah syukur, mohon tenang. Akan diadakan ibadah syukur penghiburan di rumah keluarga almarhum Ibu Maria Kalambo pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 pukul 18.30. Pelayan firman Bapak Pendeta Amos Patadungan dan majelis pendamping
Penatua Nyonya Adolfina Liku, dan Ibu Sarah Tanduk. Diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatannya yang ketat. Warta Sekolah Minggu, dalam rangka mendukung program Natal Sekolah Minggu Jemaat Keramat, maka dalam kesempatan ini SMGT akan melakukan aksi amplop pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 pada 2 jam ibadah Minggu. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Ibadah inisial SMGT Jemaat Keramat akan diadakan pada hari Minggu 28 November 2021 dalam ibadah jemaat jam 9 WIB. Ibadah SMGT akan digabung bersama jemaat melalui Zoom dan YouTube. Rencana pelaksanaan sakramen baptisan kudus atas permintaan keluarga akan diadakan pada ibadah Minggu 21 November 2021 pada ibadah jam 9 WIB. Calon baptis atas nama Belvania Laritza Intawati Popang, anak dari Bapak Samuel Sesa dan Ibu Imelda Parana. Demikian untuk diketahui. Warta kegiatan HRG dalam rangka pencairan dana Natal dan Tahun Baru, maka Majelis Gereja selaku pelaku pelaksana HRG akan membagikan amplop HRG yang akan dibagikan oleh koordinator sektornya, serta dapat juga mentransfer via rekening gereja dengan cantuan berita transfer. Ya, yang dalam kelemahan tubuh, orang tua dan saudara-saudara yang kekasih yang dalam kelemahan tubuh, semoga Tuhan menyembuhkan. Tuhanlah sumber kesembuhan bagi orang tua atau saudara-saudara yang dalam kelemahan tubuh, dan yang berulang tahun pada minggu ke depan yang sudah didoakan tadi. Tuhan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara dan bagi orang tua atau saudara-saudara yang berulang tahun. Ya, demikianlah warta jemaat kita pada siang hari ini. Jemaat saya undang berdiri. Dan kita angkat pujian Besarlah Untungku. Jiwaku karena damai yang penuh.
Ya, demikianlah rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, bersyukur Ibu Pendeta Yeti Sule hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, dan kami memberikan kesempatan untuk bawa kita dalam doa syukur. Keluarga Sidi telah menyiapkan makanan untuk kita semua. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta Yeti Sule untuk membawa kita dalam doa syukur. Kami persilakan. Terpuji nama Tuhan, kita boleh berjumpa hari ini, luar biasa. Dan terkhusus 15, kalau saya nggak salah ya, 15 orang putra putri keluarga Tuhan telah diteguhkan imannya pada hari ini, 14 November 2021, hari kemuliaan Tuhan. Berarti bertambahlah jumlah PPGT Jemaat Keramat, dan bahagialah orang tua yang diberi kesempatan menyaksikan hasil pendidikan pengajaran mereka kepada anak-anaknya dalam mengenal Tuhan secara dalam dan menjadikan Allah idolanya, sehingga ia boleh mandiri ke depan. Mensyukuri semua itu, kita akan menerima berkat Tuhan melalui makanan yang disiapkan oleh keluarga putra-putri kita yang telah disidi atau dewasa imannya pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tidak berhenti kami nyatakan kepadamu karena patut. Tidak mampu kami menghitung kasih setia Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur untuk itu. Khususnya hari kemuliaan-Mu, Engkau memperkenankan kami beribadah kepadamu. Bagi hamba-Mu khususnya beserta anak-anak dan cucu yang datang beribadah di sini di Keramat, di tempat yang Tuhan pernah percayakan bagi kami, menoreh pelayanan dengan kasih sayang Tuhan. Dan kami sungguh bergembira hari ini. Terlebih khusus menikmati realita pelayanan kedewasaan iman bagi anak-anak kami. Terima kasih. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan menopang mereka di dalam kedewasaan imannya, dalam segala perkara di mana mereka akan mengarunginya ke depan. Begitu pula dengan orang tua mereka masing-masing. Dalam menikmati kebahagiaan ini, Tuhan memberkati mereka. Telah Engkau perkenankan menyaksikan kasih sayang, pendidikan, pengajaran yang mereka telah lakukan kepada anak-anaknya, hingga tidak terasa anak-anak mereka dewasa di dalam iman. Terima kasih untuk itu. Dan Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Patadungan telah Engkau percaya bersama dengan penatua dan diaken dalam melakukan pelayanan hari ini, firman, dan mengarahkan kami beribadah secara benar kepadamu. Tuhan berkati dalam hidup mereka, pelayanan dan keluarganya. Ibu Pendeta Julia bersama dengan keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu bahwa perjalanan kelam baru ia lewati di Makassar bersama dengan suami, anak-anak dan keluarga yang lain. Karena Tuhan, sehingga ia boleh kembali dengan selamat bersama dengan jemaat-Mu di sini. Kami berdoa untuk tata usaha, koster, dan semua yang melibatkan diri dalam pelayanan sehari-harinya di Jemaat Keramat. Terlebih khusus anak-anak kami yang melayani Engkau lewat kantoria dan pianis, serta juga kepada tim multimedia. Tuhan berkati semua. Damai dan kemuliaan Tuhan selalu kami rasakan.
Terima kasih ya Aba. Tersedia makanan dan minuman. Di hadapan kami nantinya akan dibagikan. Oleh karena situasi pandemi COVID, tidak memungkinkan kami menikmati secara bersama-sama melalui prasmanan. Tetapi tidak menjadi halangan kami bersyukur kepadamu. Orang tua yang dengan tulus menyiapkan ini, melalui ibu-ibu PWGT yang kau percaya memandu, lewat mengelola dengan kasih sayang, menjadi berkat bagi mereka, menjadi berkat bagi kami yang menikmati, membawa kekuatan dan kesehatan baru. Tuhan, namamu yang diagungkan. Ketika Engkau memperkenankan kami bersama di sini, kami akan berpisah nantinya, pulang ke rumah kami masing-masing. Antar kami dengan damai-Mu dan jaminan-Mu melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Amos Patadungan. Ya Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Selamat kepada 15 orang anak-anak yang kekasih dan semua jemaat keramat yang Tuhan boleh mungkinkan saya secara pribadi boleh berjumpa hari ini. Dan juga petugas parkiran yang tadi memeluk saya, betul-betul hampir saya tidak mampu untuk meneruskan masuk ke ruangan ini. Tapi saya percaya Tuhan yang memperkenankan. Ya, saya menikmati cuti 1 minggu di sini sebenarnya. Tahap pertama saya mengambil karena ibadah-ibadah rutin telah selesai di Jemaat Labuan Baji, dan saya akan menyambung itu awal Desember nantinya untuk ke Toraja. Dalam persiapan saya sampaikan kepada orang yang pernah dipercaya oleh Tuhan, bersama dengan kami tanggal 3 Januari, kalau tidak ada halangan, saya bersama dengan anak-anak akan mengangkat jenazah almarhum Bapak Pendeta DP Sumbu ke kampung halaman. Tanggal 4 tiba dan kami bermalam, tanggal 5 akan dimasukkan dalam Patane. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mohon kesediaan Ibu Pendeta Yulia untuk mengambil gambar bersama anak-anak Sidi. Jika Ibu Evi dan Bapak Andarias Pongbija hadir bersama kita, mohon kesediaan untuk berfoto bersama anak-anak Sidi.
Terima kasih Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Amos dan Ibu Pendeta Yulia. Mohon tetap di tempat. Kita akan bersesi foto. Boleh mengatur kursi.